Hei, kita semua suka musim dingin kan? Kue jahe, duduk di dekat perapian, dan gelembung metana yang membeku. Suhu sangat dingin memberi manusia kesempatan untuk melihat beberapa fenomena musim dingin yang sangat aneh. Yuk, kita lihat beberapa di antaranya. Di bawah permukaan Danau Abraham di Kanada, di Alberta, atau di bawah danau-danau lain di Antarktika, kamu bisa menyaksikan fenomena gelembung es yang sangat memukau. Dari atas, gelembung-gelembung ini terlihat seperti permata yang berkilauan. Tapi gelembungnya nggak sesuai ekspektasi kita karena nggak pernah pecah. Semuanya membeku di tengah jalan sebelum mencapai permukaan. Jadi, bagaimana gelembung-gelembung itu bisa sampai ke sana? Dan terbuat dari apa? Beberapa di antaranya berasal dari gas yang dilepaskan dari pencairan gletser. Sementara yang lainnya adalah hasil dari pembusukan material organik yang ada di dasar danau. Gelembung-gelembung ini memang terlihat cantik, tapi juga sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Gelembung-gelembung ini terbentuk dari metana dan dapat meracuni manusia. Kalau jadi kamu, aku sih nggak akan dekat-dekat. Kalau kamu sedang mengemudi di jalanan lereng bukit yang berliku, saat snow squall atau badai salju mulai terjadi, sebaiknya segeralah berhenti. Snow squall adalah istilah musim dingin yang setara dengan badai petir parah. Masalahnya, snow squall sulit diprediksi dan bergerak sangat cepat. Bisa saja cuaca sedang cerah, tapi tiba-tiba snow squall besar menerjang. Kalau belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya, itu karena National Weather Service di AS baru mulai menggunakannya pada tahun 2018. Mereka menyebutnya squall atau badai salju karena bisa sangat mengurangi jarak pandang dan berbahaya jika nggak ditanggapi dengan serius. Tapi tetap saja, salju yang turun terlihat indah, bahkan kalau terjadi sedahsyat itu. Katakanlah pada musim dingin ini kamu memutuskan untuk mengunjungi air terjun Niagara yang terkenal. Terletak di antara Amerika Serikat dan Kanada, ini merupakan air terjun terbesar kelima di dunia dengan lebih dari 3.000 ton air yang mengucur deras per detiknya. Pada musim dingin, daerah ini terlihat seperti negeri ajaib dan menjadi rumah bagi sebuah fenomena menarik, yaitu air terjun beku. Enggak, ini bukan film Hollywood atau lelucon di internet. Air terjun Niagara benar-benar bisa membentuk lapisan es. Hal ini terjadi ketika air terjun terpapar suhu yang sangat dingin dalam waktu yang lama. Jadi, air di permukaan dan kabut di udara berubah menjadi es sehingga memberi kesan bahwa seluruh air terjun membeku. Tapi sebenarnya nggak begitu. Kalau memperhatikan lebih dekat ke dalam es, kamu akan melihat air yang mengalir masih berlimpah. Pernahkah kamu mendengar tentang sesuatu yang disebut bola salju alami? Ini fenomena alam langka namun indah yang terjadi ketika butir-butir es yang lebih kecil tergulung oleh angin kencang dan air. Semakin jauh menggelinding, semakin banyak es yang terkumpul, dan semakin terpoleslah es tersebut. Pada akhirnya, es-es tersebut akan berubah menjadi bola salju raksasa yang terbentuk sempurna. Bola-bola salju ini terlihat sangat menakjubkan saat berdiri sendiri. Tapi ketika ada ratusan bola salju yang terbentuk, itu jadi pemandangan yang luar biasa. Beberapa bola salju berubah menjadi donat raksasa yang menggelinding. Bentuk yang langka ini hanya terjadi pada kondisi suhu yang sempurna. Ketika salju dalam kondisi yang pas antara keras dan lembut, ini terjadi saat bola salju mulai menggelinding ke bawah, mengumpulkan lebih banyak salju sampai tiba-tiba bagian tengahnya runtuh. Inilah yang membuat bola salju menjadi berbentuk donat. Apa rasanya juga seenak donat? Sepertinya enggak ya. Hampir lupa. Kalau ingin melihatnya secara langsung, kamu harus pergi ke tempat yang sangat dingin. Meski begitu, orang-orang mengatakan pernah melihatnya di Ottawa, di kawasan Midwest Amerika Serikat, dan bahkan di Skotlandia. Kalau kamu berjalan-jalan di hutan pada awal musim dingin, kamu mungkin akan menemukan fenomena ajaib yang dikenal sebagai frost flower. Fenomena berbentuk bunga ini sangat langka dan hanya terjadi apabila suhu udara mencapai titik beku, tapi tanahnya masih lembab.
Saat tercipta kondisi yang tepat, uap yang keluar dari batang membentuk pola-pola setipis tirai dan membentuk es yang rapuh seperti bunga. Jangan coba-coba memetiknya atau kamu akan merusaknya. Dan tentu saja, jangan mencoba menanamnya di tempat lain karena itu bukan bunga sungguhan. Dan pastikan kamu kesini sebelum matahari terlalu terik atau bunga-bunga ini akan meleleh. Katakanlah kamu baru saja memeriksa perakiraan cuaca dan suhu udara pada hari itu adalah minus 22 derajat Celcius. Mungkin kamu akan memilih tetap di rumah di balik selimut, tapi aku yakin kamu akan berubah pikiran kalau punya pilihan untuk melakukan perjalanan ini. Bayangkan Taman Yellowstone tertutup salju setinggi beberapa meter pada hari yang cerah. Kalau itu belum cukup untuk meyakinkanmu, tambah beberapa bison yang diselimuti salju dan geyser panas ke dalam gambaran itu. Masih belum tertarik? Bagaimana dengan kesempatan untuk melihat fenomena langka hoarfrost? Belum pernah mendengarnya? Kalau belum pernah mendengarnya, hoarfrost adalah jenis embun beku yang memesona dari segi geometris, yang bisa dilihat saat uap air di udara melewatkan tahap tetesan air dan muncul langsung dalam bentuk kristal es di atas daun. Embun beku ini jauh lebih fotogenik daripada yang ada di kaca depan mobil atau di taman. Sekadar informasi, istilah hoarfrost berasal dari bahasa Inggris kuno yang berarti embun beku menyerupai jenggot orang tua. Bagaimana menurutmu? Apa ini memang terlihat mirip jenggot? Kamu sedang berjalan di hutan yang tertutup embun beku pada hari yang sangat dingin. Lalu tiba-tiba kamu mendengar suara dentuman keras. Bukan, itu bukan longsoran salju atau gempa bumi. Kamu sedang berada di tengah-tengah frostquake. Andai saja itu berarti kamu akan melihat kristal-kristal salju yang indah retak di permukaan tanah, tapi bukan itu yang terjadi. Frostquake atau yang juga dikenal sebagai gempa es terjadi ketika air di bawah tanah mulai membeku dan memuai. Wajar jika benda-benda mengembang dalam keadaan beku, seperti es batu misalnya. Gempa es ini bisa menggerakkan bebatuan dan tanah di atasnya, serta menimbulkan suara retakan yang keras, seakan-akan dunia ini runtuh. Tapi jangan khawatir, kenyataannya nggak begitu kok. Kalau kamu kebetulan melihat es hitam, berhati-hatilah. Meskipun disebut demikian, es hitam gak benar-benar berwarna hitam. Es ini terdiri dari lapisan es tipis yang terlihat hitam karena warna beton atau tanah. Es ini menyatu dengan tanah sehingga hampir mustahil untuk dibedakan. Ini terbentuk selama musim dingin ketika tanah basah karena hujan atau salju yang mencair, lalu suhu tiba-tiba turun hingga di bawah titik beku. Jadi, lapisan tipis ini muncul dan memperbesar risiko terpeleset saat berjalan di jembatan atau jalan layang. Hal ini juga cukup umum terjadi di tempat-tempat di jalan yang dinaungi pepohonan. Fenomena berikutnya terjadi dalam konteks musim dingin yang sangat spesifik, Antarktika. Di antara berbagai hal unik yang terjadi di benua ini, Antarktika adalah rumah bagi air terjun yang sangat aneh. Pada tahun 1911, seorang ahli geologi Australia penasaran dengan apa yang disebut air terjun darah. Dia sangat penasaran dengan cairan berwarna merah yang mengalir dari lereng bukit kecil di antara es Antarktika. Setelah bertahun-tahun diteliti, akhirnya diketahui bahwa yang menyebabkan warna merah tersebut adalah kandungan besi yang tinggi di dalam airnya. Kepingan terakhir dari teka-teki itu terpecahkan saat para ilmuwan menemukan danau bawah tanah dengan air yang penuh dengan besi teroksidasi di dekatnya. Dan itulah asal muasal terbentuknya air terjun darah. Kutub Utara lebih dari sekadar rumah fiksi Sinterklas. Kutub Utara dan Selatan merupakan rumah bagi pusaran kutub, yaitu sebuah fenomena yang membantu menyempurnakan pengalaman musim dingin kita. Pusaran kutub merupakan area yang luas dengan udara bertekanan rendah dan dingin. Disebut pusaran karena di sana udara berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Pusaran ini mengirimkan arus jet atau jet stream yang membuatmu ingin meringkuk dan menimbulkan beberapa fenomena musim dingin seperti kabut es.
Kalau kabut adalah awan yang menyentuh tanah, apa jadinya kalau awan ini membeku? Semua butiran uap air yang melayang-layang di udara mungkin akan membeku ketika menyentuh tanah. Nah, jangan sampai kamu berkendara di tengah-tengah fenomena ini ya.